Nama saya Andriani Seu dengan NPM 33180021. Nah, saya semester 6A. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi-materi yang sudah diberikan oleh Ibu dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh dengan mata kuliah fisiologi hewan. Nah, pada pertemuan kedua itu materinya tentang konsep dasar fisiologi hewan. Nah, fisiologi hewan itu merupakan ilmu yang mempelajari normal tubuh dan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup, serta pengaruh atas segala fungsi dalam sistem tersebut. Atau dengan kata lainnya itu ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ. Yang berikut masuk pada struktur dan fungsi hewan. Nah, struktur dan fungsi tubuh hewan itu memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang berikut jaringan. Jaringan itu merupakan sekumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Lalu jenis jaringan yang berbeda memiliki struktur dan fungsi yang berbeda juga. Nah, yang berikut jaringan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama jaringan epitelium, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan saraf, yang keempat jaringan otot. Yang berikut masuk pada organ dan sistem organ. Nah, organ itu sendiri adalah kumpulan beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam tubuh. Misalnya itu seperti kulit. Kulit itu kan dia tersusun atas lapis, dia kayak semacam berlapis-lapis jaringan. Ada juga jaringan pengikat epitelium, otot saraf, jaringan pembuluh darah. Nah, sedangkan tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah sistem organ yang merupakan kumpulan dari beberapa organ yang bergabung untuk menjalankan fungsinya. Berikut kita masuk pada pertemuan ketiga, sistem peredaran darah hewan. Adapun hewan-hewan yang akan kita pelajari sistem peredarannya yaitu ikan, amfibi, reptil, aves, mamalia. Nah, yang pertama itu kan ikan atau Pisces. Ikan itu sendiri merupakan semua jenis ikan, baik ikan air laut, air tawar, yang melakukan pernapasan dengan insang. Mekanisme peredaran darah Pisces yaitu darah yang ada di serambi dialirkan ke kiri, lalu dari bilik masuk ke dalam insang melalui pembuluh darah insang. Kemudian pada insang, karbon dioksida akan dibuang dan diganti dengan oksigen. Lalu amfibi berbeda dengan Pisces, yaitu amfibi dapat hidup di dua tempat, yaitu darat dan di air. Misalnya katak mempunyai darah yang terdapat pada sel-sel darah dan cairan plasma. Mekanismenya itu seperti darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan, lalu dari serambi kanan menuju ke dalam bilik. Yang berikut reptil. Reptil merupakan hewan yang memiliki ciri fisik kulit bersisik dan dapat bergerak dengan cara merayap atau melata. Cara kerja hewan reptil yaitu darah yang telah mengandung banyak karbon dioksida masuk dalam bilik kanan, kemudian organ jantung dialirkan ke paru-paru, lalu dialirkan ke serambi kiri dan dilarutkan ke bilik kiri, kemudian dialirkan kembali ke seluruh tubuh yang diangkut oleh pembuluh nadi. Yang berikut aves. Aves itu sistem peredaran darah. Aves atau burung sangat mirip dengan sistem peredaran darah manusia, di mana burung mempunyai 4 ruangan jantung yang masing-masing terpisah oleh pembatas yang sempurna.
Yang berikut itu sistem peredaran darah mamalia. Nah, penjelasan alat-alat peredaran darah pada manusia beserta mekanisme peredaran darahnya. Yang pertama itu alat-alat peredaran darah manusia. Nah, yang pertama atrium kanan. Atrium kanan itu dia berfungsi sebagai penampung darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Terus atrium kiri itu dia berfungsi menerima darah yang kaya O2 dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Lalu vertikel kanan. Nah, vertikel kanan itu menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui pulmonalis. Yang berikut vertikel kiri. Vertikel kiri menerima darah dari atrium. Vertikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan memompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Dan kedua vertikel ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum vertikel. Berikut pertemuan keempat, sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan itu yang pertama protozoa. Contohnya Amoeba sp. Hewan yang tergabung dalam kelompok hewan bersel satu ini belum memiliki organ pernapasan di dalam tubuh mereka, sehingga proses respirasi hewan bersel satu ini mengandalkan keluar masuknya udara melalui membran sel di kulit mereka. Lalu yang berikut insekta. Insekta itu seperti hewan yang tergolong dalam insekta atau yang biasa disebut dengan serangga. Ini biasanya akan bernapas dengan alat pernapasan yang dinamakan trakea. Nah, trakea ini memiliki struktur jaringan tubuh yang biasa disebut dengan trakeol. Nah, ada 3 fase, yaitu fase inspirasi, fase pertukaran gas, dan fase ekspirasi. Yang berikut cacing. Cacing itu hewan yang tergolong dalam golongan cacing sebagian besar pada umumnya bernapas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Kulit cacing pada umumnya memiliki banyak kapiler darah dan juga kelenjar lendir yang secara kontinu akan selalu menghasilkan lendir. Yang berikut Pisces. Pisces itu sistem pernapasan pada ikan adalah menggunakan insang yang biasanya berjumlah 4 pasang. Nah, keempat pasang insang pada ikan ini berada di samping kiri dan kanan satu ikan dan ada di bagian kepala. Insang ini memiliki lembaran yang diselubungi dengan jaringan epitel yang berisi jaringan-jaringan pembuluh darah kapiler. Yang berikut amfibi. Amfibi ini dia merupakan hewan yang dapat hidup di 2 wilayah, yaitu di darat dan juga di air. Maka tidak heran jika sistem pernapasan pada hewan amfibi bisa berupa paru-paru, kulit, maupun insang. Contohnya adalah katak. Nah, yang berikut reptil. Reptil itu semacam sistem pernapasan pada reptil itu biasanya berupa paru-paru dan juga cenderung mirip dengan aves, dengan seluruh pernapasan yang terdiri dari lubang hidung, bronkus, dan juga paru-paru. Nah, hewan yang termasuk reptil ini juga merupakan hewan seperti kadal, buaya, dan kura-kura. Yang berikut aves. Aves ini hewan yang akan dibahas. Sistem pernapasan kelompok hewan aves. Hewan yang termasuk ke dalam spesies aves ini diantaranya adalah hewan unggas, semacam berbagai jenis burung. Secara umumnya hewan aves memiliki alat pernapasan. Lalu yang berikut mamalia. Mamalia itu secara umum proses pernapasan hewan mamalia ini sama
persis dengan manusia, di mana rongga hidung, faring, trakea, bronkus hingga paru-paru, pernapasan pada mamalia, contohnya pada manusia dibagi menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada itu sendiri adalah pernapasan yang melibatkan otot tulang antar rusuk, dan pada pernapasan dada ini juga mempunyai dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi, atau pemasukan udara dan pengeluaran udara. Nah, lalu yang berikut pernapasan perut. Pernapasan perut itu dia seperti pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Dan pada pernapasan perut ini juga mempunyai dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, yang berikut pertemuan kelima, termoregulasi. Nah, termoregulasi itu adalah pengaturan suhu pada hewan. Dalam termoregulasi dikenal adanya hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Namun, para ahli biologi lebih suka menggunakan istilah endoderm dan ektoderm yang berhubungan dengan sumber panas utama tubuh hewan. Ektoderm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan atau menyerap panas lingkungan. Suhu tubuh hewan ektoderm itu cenderung berfluktuasi. Dia tergantung pada suhu lingkungan. Hewan dalam kelompok ini adalah anggota invertebrata, ikan, amfibi, dan reptil. Sedangkan endoderm adalah semacam hewan yang panas tubuhnya berasal dari metabolisme. Suhu tubuh hewan ini lebih konstan. Endoderm umumnya dijumpai pada kelompok burung atau aves. Mekanisme perubahan panas tubuh hewan dapat terjadi dengan 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Nah, konduksi itu sendiri adalah perubahan panas tubuh hewan karena kontak dengan suatu benda. Lalu konveksi itu adalah transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Lalu radiasi adalah emisi dari energi elektromagnet. Lalu radiasi dapat mentransfer panas antar objek yang tidak kontak langsung. Contohnya itu radiasi sinar matahari. Nah, yang berikut evaporasi. Evaporasi itu proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang di dalam transformasinya dalam bentuk gas. Lalu otot dan modifikasi sistem sirkulasi di bagian kulit. Hewan mempunyai kemampuan adaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan. Contohnya pada suhu dingin, mamalia dan burung akan meningkatkan laju metabolisme dengan perubahan hormon-hormon yang terlibat di dalamnya, sehingga meningkatkan produksi panas. Pada ektoderm, misalnya pada lebah madu, adaptasi terhadap suhu dingin dengan cara berkelompok dalam sarangnya. Nah, ada beberapa adaptasi hewan untuk mengurangi kehilangan panas, misalnya adanya bulu dan rambut pada burung dan mamalia. Lalu yang berikut pertemuan ke-6 dan ke-7, sistem reproduksi hewan. Sistem reproduksi hewan. Nah, di mana reproduksi itu sendiri adalah suatu proses biologis di mana individu organisme baru diproduksi. Reproduksi adalah cara dasar untuk mempertahankan diri oleh setiap makhluk hidup. Lalu, reproduksi secara umumnya dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual.
di mana reproduksi aseksual itu suatu individu dapat melakukan reproduksi tanpa melibatkan reproduksi lain dan spesies yang sama. Nah, di sini ada 3 cara perkembangbiak hewan secara vegetatif atau aseksual, yaitu fragmentasi, yang kedua gamule, buding atau tunas, yang ketiga pembelahan sel. Pertama itu kan fragmentasi. Nah, fragmentasi itu seperti pemisahan salah satu tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Terus gamule, buding atau tunas itu dia itu semacam pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan berkembang menjadi individu baru. Yang berikut pembelahan sel atau fisi. Pembelahan sel atau fisi itu dia terjadi pada organisme bersel satu. Pada proses fisi, individu terbelah menjadi 2 bagian yang sama. Nah, fisi itu sendiri merupakan pembelahan sel pada sel induk dan hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Pembelahan biner dan pembelahan multiple. Nah, pembelahan biner itu terjadi pada bakteri dan dimulai dengan mempelnya bahan genetik pada salah satu sisi membran dari sel dewasa. Kemudian diikuti dengan proses sintesis DNA dan replikasi. Pembelahan biner juga dijumpai pada organisme eukariot, yaitu pada protozoa seperti Ublina sp, Paramecium sp, dan Arcella sp. Nah, pembelahan multiple itu dia ini seperti proses reproduksi dari virus. Reproduksi virus secara umumnya itu dibagi menjadi 2, yaitu siklus litik dan lisogenik. Yang berikut itu perkembangbiakan seksual pada hewan. Nah, perkembangbiakan seksual pada hewan itu dia melibatkan alat reproduksi atau gamet jantan serta proses pembuahan pada hewan. Nah, pembuahan pada hewan itu ada 2 jenis, yaitu pembuahan di dalam tubuh betina atau fertilisasi internal dan pembuahan di luar tubuh betina atau fertilisasi eksternal. Nah, lalu alat reproduksi menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma itu dia dihasilkan oleh testis. Nah, sedangkan sel kelamin betina atau ovum itu atau sel telur itu dia itu dihasilkan oleh ovarium atau induk telur. Lalu proses pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina disebut gametogenesis. Pada kelamin jantan disebut spermatogenesis dan pada betina disebut oogenesis. Setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi, akan terbentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Lalu perkembangan dan kelahiran embrio dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu vivipar atau melahirkan, ovipar atau bertelur, ovivipar beranak dan bertelur. Vivipar beranak itu hewan yang embrionya berkembang dengan mendapatkan makanan di dalam uterus atau rahim induknya. Contohnya itu seperti sapi, gajah, harimau. Lalu ovipar itu dia kan bertelur. Itu dia hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Itu dia telur hewan itu dikeluarkan dari dalam tubuh dan dilindungi oleh cangkang. Itu contohnya seperti ayam dan merpati. Lalu yang berikut ovivipar, itu hewan beranak dan bertelur. Nah, hewan yang embrionya berkembang di dalam telur, tetapi
telur tetap berada di dalam induknya. Setelah cukup umur, telurnya akan pecah di dalam tubuh induk dan anaknya keluar. Baik, inilah penjelasan materi dari saya. Terima kasih.